Dunia UMKM dekat banget dengan istilah kegagalan, Jis. Dunia bisnis ya sering banget dengar kata gagal gitu ya. Ya. Sama seperti syuting ini. Gagal 3 kali syuting. Karena mati listrik. Kata mati listrik. Kemudian audionya tidak terekam. Nah ini gimana nih soal gagal nih, Jis? Ya, awalnya saya mikir kegagalan itu di akhir. Oke, di akhir. Di akhir. Jadi di mana kita bikin project berhasil atau tidak, berhasil atau gagal gitu hasilnya. Jadi gagal adalah hasil dari kita berproses lah gitu. Nah, tapi setelah menjalanin bisnis akhirnya berbeda tuh ternyata di realitanya. Oh gitu. Ya. Soalnya kan sikap kita sebagai pebisnis tuh kadang kalau mendengar istilah gagal ya di akhir kayak gitu ya. Setelah berusaha kita melakukan proses bisnis, terus di akhirnya gagal, bangkrut, udahan gitu kan. Iya benar. Ini gimana gitu? Nah, harus gimana kita? Gagal itu terus menemani kita setiap hari. Setiap hari. Maksudnya gimana? Gagal setiap hari tuh gimana? Ya kayak tadi aja kita gitu. Habis syuting ternyata pelnya nggak ada gitu. Oke. Wah gagal nih syutingnya gitu kan. Iya. Tapi kita syuting lagi gitu. Iya. Atau misalkan teman-teman kalau jualan tiba-tiba nggak ada yang beli. Iya ada momen dimana satu hari kita ada yang nggak beli gitu, nggak laku sama sekali. Ya gitu ya. nggak laku atau lakunya dikit misalkan. Nah itu juga bagian dari kegagalan gitu. Iya benar-benar. Kita menetapkan target 10, taunya cuma tercapai 5 gitu ya. Ya. Itu juga sebenarnya kalau dilihat kegagalan ya gagal ya, nggak mencapai target gitu kan. Gagal bener. Ada target omsetnya berapa nggak tercapai itu juga gagal. Ya selalu mengiringi perjalanan kita lah kegagalan itu. Cuman kayaknya kita nggak nges tuh soal gagal-gagal yang itu ya, dianggapnya biasa aja gitu. Nah, mungkin itu sebetulnya sikap yang harus kita miliki ketika kita mengalami yang istilahnya gagal gitu. Bener. Harusnya kita menyikapi kegagalan itu seperti itu. Biasa aja gitu ya. Biasa aja. Jadi kalau misalkan teman-teman bisnis terus kok nggak laku nih, udah habis modal, ya udah nggak apa-apa gitu. Bener. Coba lagi atau bisa mau ganti bidang boleh gitu. Ya nggak apa-apa gitu, nggak kenapa gitu. Ya ibaratnya kalau ada pebisnis baju gitu ya, dia 1 bulan itu cuman laku 5 baju misalkan. Ya. Dia mungkin masih bisa bertahan karena bajunya masih awet. Bener. Tapi kalau misalkan yang ada momen pedagang makanan, pedagang minuman, 1 hari nggak laku itu kan basi, ya. Rugi tuh kan. Cuman mereka besoknya masih dagang lagi gitu ya. Iya. Seperti ya? Ya udah gitu aja ya itu bagian dari kehidupan aja gitu. Nah justru kegagalan inilah yang nanti akan biasanya merubah karakter seseorang biasanya. Oke. Lebih lebih berdamai lagi gitu dengan kegagalan, lebih tidak galau gitu. Tidak depresi ketika gagal. Kalau saya jadi teringat cerita kayak Jack Ma tuh. Ya. Yang dia kan ngelamar kerja gagal. Sampai suatu ketika dia ngelamar di KFC ya. Ya. Ngelamar di KFC, mungkin sekitar 30 karyawan 30 orangan yang ngelamar, dan yang diterima semuanya diterima kecuali dia. Kenapa bisa tidak diterima satu gitu ya? Aneh ya? Aneh banget gitu. Kok dia bisa segagal itu gitu. Tapi kalau bayangkan kalau mentalnya menyerah
jadi apa namanya kalau istilah Jepang itu hikokomori ya, menyendiri di dalam rumah atau di dalam kamar, nggak ngelakuin apa-apa gitu. Akhirnya ya nggak mungkin Jack mah jadi orang yang seperti sekarang gitu. Nggak mungkin dia punya perusahaan Alibaba, nggak mungkin dia jadi orang yang terkaya di Cina atau bahkan menjadi salah satu orang terkaya di dunia gitu ya. Benar. Kalau pasca dari melamar kerja dari KFC nyerah gitu. Nyerah, tidak lanjut untuk ya berbisnis atau apapun ya. Ibaratnya kegagalannya divalidasi lah gitu. Oke, saya gagal, salah adalah orang gagal. Ya udah diem aja gitu. Iya. Iya, jadi ketika ada kegagalan ya udah gitu dicoba lagi aja gitu. Iya. Meskipun sih kan ada tuh yang pebisnis gagalnya, ada yang hutang sampai 5 miliar, sampai 6 miliar. Saya juga sih belum kebayang ya gimana itu cara ngelunasinya. Tapi kalau yang gagal-gagal setiap hari, kayak misalkan dulu mulai dari sekolah lah. Gagal ngerjain tugas misalnya gitu ya. Gagal ngerjain apa, dimarahin guru. Terus kuliah juga gagal ngerjain apa, kuliah sampai 7 tahun gitu kan. Iya. Gagal ngerjain ini, ngerjain itu. Mental saya tuh seolah gagalnya mah biasa aja sih gitu. Hal-hal yang seperti itu akhirnya ketika di dalam apa namanya ada gagal-gagal yang terus saya dapat gitu. Ya udah sih gagal doang gitu doang, tinggal nyoba lagi gitu loh. Tinggal nyoba benar. Enggak yang jadi saya harus bunuh diri besoknya gitu kan. Iya. Itu level apa namanya ya? Mental saya tuh naik tuh dikit-dikit. Iya, benar. Mungkin juga nanti kalau misalkan ada gagal lagi gitu. Naik lagi mentalnya. Mungkin kalau misalkan punya bisnis, misalkan kebun desain bisnis, wah terus tiba-tiba punya hutang 1 miliar, 2 miliar, mentalnya siap mungkin. Sampai apa namanya? Bisa bangkit lagi gitu. Banyak banget saya lihat cerita orang yang hutang 5 miliar. Tapi bisa lunas gitu. Tapi dalam 2 tahun bisa lunas gitu. Mentalnya kayak gimana kan gitu. Iya. Ya mental ya biasa aja gitu. Iya. Biasa aja dalam artian bukan berarti nggak mau ngelunasin. Ada orang yang hutang bodo amat gitu gak mau dilunasin gitu. Dalam artian ya gagal nih. Saya salahnya di mana nih? Ada evaluasi di situ, harus ada evaluasi. Saya salahnya di mana gitu. Dan sampai terulang lagi gitu. Tapi bukan berarti jadi ngedrop terus wah saya orangnya kayak gini nggak bisa. Jadi ya banyak pikiran-pikiran yang menghambat diri sendiri gitu. Padahal ya udah dicoba kerjain lagi aja, misalkan jualan lagi atau bisnis lagi. Atau kerja sih, misalkan. Iya. Soalnya kan ya salah satu yang menghambat orang buat apa namanya tidak mulai berbisnis kan takut gagal tuh ya. Benar. Kegagalan ini saking ditakutinya ini sehingga membuat orang takut untuk memulai gitu. Bahkan ketika dia belum mulai sama sekali gitu. Benar. Jadi saya pernah baca tuh yang apa ya? Jadi dia tuh pakai gambar sepatunya 2 rusak, yang satu 2 rusak udah baru. Dia bilang mana yang lebih gagal nih? Orang yang sepatunya rusak karena dia terus nyoba, atau dia yang sepatunya bagus karena nggak berani nyoba gitu. Benar. Nah sehingga lebih baik gagal setelah mencoba sebenarnya. Benar. Daripada kita nggak mencoba sama sekali, dan itu juga udah termasuk kegagalan. Tidak mencoba adalah termasuk kegagalan gitu. Tidak mencoba adalah termasuk kegagalan ya. Termasuk kegagalan, benar. Bahkan mungkin gagalnya gagal gitu ya. Ya menurut orang luar tadi tuh itu ya, yang tidak mencoba itu lebih gagal daripada orang yang mencoba terus gagal gitu. Iya. Soalnya gini, kalau kita gagal karena kita mencoba terus kita gagal tuh ya. Nah kita dapat informasi, dapat pengalaman. Benar. Terus nanti bisa dievaluasi, saya gagalnya karena apa ya? Oh saya bikin kesalahan di sini. Kita kan bisa evaluasi karena kita punya informasi, pengalaman setelah mencoba gitu ya. Benar. Tapi kalau nggak mencoba sama sekali, ya kita nggak punya pengalaman itu gitu. Ya. Mau ngevaluasinya gimana gitu kan? Ya betul.
Minimal kita belajar lah dari pengalaman itu. Gitu. Benar. Dimana pengalaman itu akan membentuk diri kita yang baru ya. Cara kita memandang kehidupan jadi berbeda lagi gitu. Terus ya cara kita, pola pikir kita lah, mindset kita jadi berubah lah. Benar. Nah, yang terjadi sekarang pada umumnya adalah orang-orang tuh terlalu mendramatisir kegagalan gitu. Padahal terutama dalam bisnis, kegagalan itu kadang terjadi tiap hari gitu. Benar. Kalau kita review Kebun Desain dari awal tuh ya 2000, mungkin saya masuk tuh 2018, pakai strategi A gagal. Ya. Coba lagi strategi B, pakai strategi B gagal. Pakai strategi C gitu. Terus gitu ya. Sampai ini pivot agak bergeser, yang tadinya fokus ke desain terus ada tambahannya gitu ya. Daftar merek dan sebagainya gitu ya. Ya. Apa namanya? Ya kita ada gagal, evaluasi apalagi gitu ya. Iya benar gitu. Benar. Dan apa namanya? Ya gagal ya udah, kita coba lagi yang baru, kita evaluasi lagi apa nih yang bikin kesalahannya. Ya udah kita coba perbaiki gitu ya. Benar. Jadi gagal itu ketika teman-teman mentok nih gagal, ngelakuin sesuatu gagal, bukan berarti itu akhir dari segalanya gitu. Benar. Tapi teman-teman bisa evaluasi, perbaiki, ayo coba lagi gitu. Benar. Nah, termasuk di pendaftaran merek nih. Benar. Banyak juga teman-teman yang mau daftar merek namanya udah dipakai sama orang. Itu juga termasuk kegagalan. Iya. Dan kalau misalkan nama merek kan kita udah bisnis bertahun-tahun biasanya. Ketika tiba-tiba mendengar fakta, wah mereknya kemungkinan ditolak, harus ganti. Kebanyakan itu mereka mendramatisir itu, wah saya gagal nih, gak mau ganti nama mas, ini kan udah puluhan tahun misalnya, udah bertahun-tahun saya bisnis, udah banyak konsumen yang ini tahu misalnya. Ya mau gimana, mau didaftarin juga gagal juga gitu. Ya sebenarnya kalau mau mencoba didaftarin oke, boleh. Ya silakan, benar. Tapi ya resikonya tinggi buat ditolak gitu kan. Benar. Alternatifnya ya ganti nama gitu. Ganti nama supaya lebih aman. Ya untuk orang-orang yang mungkin udah terbuka pikirannya, bisa lah ketika mas ini kemungkinan namanya ditolak nih sama DJKI. Akhirnya kita coba rubah dikit-dikit nih. Konsulin lagi gitu. Jadi akhirnya nemu nama yang pas, tapi bisnisnya tetap jalan gitu. Dan kalau yang nggak mau ganti ya mau hajar ya hayu gitu aja ya. Iya, tapi ya kalau teman-teman penasaran, hajar aja pakai nama yang ada misalkan. Tapi ya resikonya tinggi sekali gitu lah. Iya, benar. Oke. Dan kalau misalkan teman-teman nih Jis, mereka ternyata udah daftar merek mandiri. Ya. Ternyata gagal. Terus datang lagi ke Kebun Desain. Bisa teman-teman mau daftar merek lagi juga, ya wajib lah daftar merek lagi kalau udah ditolak karena tadi udah gagal ya coba lagi gitu. Prinsipnya itu. Jadi buat teman-teman yang udah daftar merek dan gagal dan mau coba pakai jasa Kebun Desain, silahkan hubungi nomor yang ada di layar atau di deskripsi. Buat yang baru mau daftar pertama kali juga boleh, silahkan. Selain itu kita juga menyediakan jasa desain logo, desain produk. Yang mau sekalian nih, misalkan saya mau ganti logo juga, sekalian daftar mereknya, nah bisa langsung hubungi aja nomor yang tertera ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe, serta di share ke teman-teman supaya bermanfaat. Kalau teman-teman yang misalkan di luar sana ada yang gagal kayak gitu ya, daftar mereknya. Ya. Jadi bisa menemukan video ini dan konsultasi ke Kebun Desain. Benar. Kayak gitu. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.